Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Warneri Putri, dalam program Omat Obrolan Camat hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Pemirsa Camat TV, saat ini saya sedang berada di kontes durian Geblugan Sasahan. Ini adalah kontes yang setiap tahun diadakan di Desa Sasahan, Kecamatan Waringin Burung. Di belakang saya ada beberapa durian yang akan dikonteskan. Nah, pemirsa Camat TV jangan kemana-mana, kita review bagaimana sih kontes durian Geblugan Sasahan ini berlangsung. Yuk, di sini durian yang akan dikonteskan ada 43 durian yang akan dikonteskan. Ini Pak Kadis LH lagi cium-cium sebelum jadi juri. Saya mau wawancara dikit deh sama Pak Wawan. Pak Kadis, ini menurut Bapak bagaimana sih acara kontes durian Geblugan Sasahan ini? Saya kira ini kan salah satu potensi buat khususnya Kecamatan Waringin Burung yang dipimpin oleh Ibu Camat. Ini yang kedepannya akan menjadikan salah satu unggulan di wilayah Waringin Burung nih, khususnya di Desa Sasahan ini, karena wilayah Desa Sasahan ini banyak tanaman yang menanam durian. Nah, ini kedepannya dijadikan agrowisata untuk Desa Sasahan nih. Nah, dari tim kita juga ada tim penilai, termasuk mantan Menteri Pertanian, Pak Antron, nanti dari teman-teman dari Yayasan Durian Indonesia. Ini kan peserta durian kurang lebih sekitar 43 peserta ya, yang nanti akan ditilai mana sih dari mulai uji rasa, ketebalan kulitnya seperti apa, teksturnya, wanginya, kemudian dalamnya itu kan bijinya ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang banyakan bijinya lebih besar daripada dagingnya. Nah, itu yang kita tilai nanti ke depan. Pak, dari provinsi Banten ada berapa desa nih yang seperti apa? Cuma Desa Sasahan di Kecamatan Waringin aja nih yang sudah mulai menyelenggarakan kontes-kontes durian seperti ini. Saya kira tidak hanya di Kabupaten Serang ya, khususnya mobil khusus di Waringin Burung. Di kita di Kabupaten Serang kan ada di Padalincang, Siomas, kemudian di wilayah Sari juga ada ya. Di Kabupaten Lebak juga banyak, termasuk dengan di Kabupaten Pandeglang. Jadi lokasi wilayah durian ini kan ada 3 kabupaten yang berpotensi, Lebak, Pandeglang, sama Kabupaten Serang. Jadi potensi wisata untuk berburu durian seprovinsi Banten. Betul. Ya, jadi rujukannya ke 3 tempat tadi ya. Terus kalau untuk dinas pertanian, dinas LH ya, itu ada program-program khusus nggak Pak untuk membantu para petani-petani durian lokal ini? Kita kan ada bantuan berupa bantuan bibit. Selain kan ada tanaman keras, ini ada durian, ini salah satu tanaman keras juga. Tetapi merupakan tanaman produktif juga. Nah, ini bisa dihasilkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan kita kan yang menjadi dasar kita kan nanti bisa penyemaiannya bisa diokulasi dengan misalnya musangking, bawor, duri hitam. Banyak juga ya varietas bibit durian di. Ini batangnya nanti lokal, Bu. Batangnya lokal. Misalnya durian di sini yang terkenal denok. Nanti diokulasi dengan bawor atau duri hitam. Jadi ada 2 jenis durian dalam satu pohon gitu maksudnya. Hebat ya, bisa begitu. Bisa, Bu, sekarang. Makasih banyak Pak Kadis. Silakan mangga dilanjut. Mangga, Bu. Pemirsa, tadi saya wawancara salah satu juri dari kontes durian Geblugan Sasahan, Pak Kadis LH Provinsi Banten. Nanti kita wawancara lagi yang juri yang lainnya.
izin Bapak Adi, Bapak Adi dari Yayasan Durian Indonesia. Iya, kebetulan saya ketua Yayasan Durian Ketua Indonesia. Yayasan Durian Indonesia. Saya baru tahu Pak ada Yayasan Durian Indonesia. Bisa dijelaskan nggak Pak, masyarakat Yayasan Durian Indonesia itu bergerak? Kebetulan member kita ada 8 orang. Memang kita penggiat durian. Oh, penggiat Ya. durian. Ada yang konsultan, ada yang pemilik kebun gitu. Memang kita berusaha keliling Indonesia, Sampai luar negeri. Malaysia, Thailand gitu ya. Semata-mata kita pengen mencoba durian yang enak itu standarnya Itu seperti apa. dibanding lah ya, Iya, buat betul. durian di Indonesia itu Dan bagaimana? untuk sebagai hobi juga sih. Hobi juga sebenarnya. emang Ya, hobi makan durian hobi Bapak. makan durian. Jadi awalnya dari hobi makan durian. Dari hobi makan durian. Pak, ini kan banyak sekali permasalahan dari nggak apa-apa, dari para petani lokal durian ya Pak ya, dari mulai duriannya yang nggak manis, terus ya rontok dari daunnya rontok, bunganya rontok, terus nggak setiap musim durian kadang ada, kadang nggak ada, jadi nggak konsisten gitu Pak. Itu cara permasalahan itu bagaimana tuh Pak untuk mengatasinya? Nah, kalau saya boleh sarankan, pertama itu bagaimana suatu area itu bisa mengadakan pengadaan pupuk dulu. Jadi misalkan para petani ini bikin suatu koperasi, meminta kepada pemerintah daerah atau pebisnis lokal untuk membuka toko saprotan Khusus pupuk. Tapi ya bisa aja. Durian aja apa? Enggak bisa semuanya, Bu. Karena kan sebenarnya pupuk durian itu kan bisa dipakai juga untuk yang lain. Untuk yang lain. Ya. Nah, kebetulan kayak seperti Merauke Tetap Jaya itu yang Itu jenis durian. bukan Merauke Tetap Jaya itu perusahaan pupuk Bu, Oh, perusahaan pupuk. di Medan. Nah, dia salah satu yang punya varietas pupuk yang cukup komplit. Jadi kan Durian. untuk durian, khusus untuk durian dia termasuk paling komplit. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia ada beberapa pupuk yang suka kita sebut namanya single fertilizer. Kan kalau pupuk bisa kan NPK Iya, ya. NPK. Dia ada cuman endo, ada N aja, P atau aja. P saja yang lebih tinggi sama K, N-nya nggak ada. Terus ada yang N sama K aja, P-nya nggak ada. Gitu loh. Nah, dia ada. Sesuai dengan kebutuhan Sesuai dari pohon kebutuhan. itu. Karena Misalnya, kan, untuk membuat durian yang baik itu pemupukan itu butuh timing. Jadi tidak bisa asal sembarang pupuk. Pupuk itu butuh timing, butuh waktu yang benar, jenis pupuk yang benar. Nah, dulu sih kita pernah mengadakan juga edukasi pupuk. Nah, kalau memang berkenan, Ibu bisa menghadirkan orang cukup banyak, saya bisa ajak kawan-kawan yang memang agronomis dan ahli memupuk di durian. Kita bisa memberikan penyuluhan untuk for free lah gitu, untuk itu supaya industri durian nasional ini berkembang lebih bagus. Apalagi saya dulu pernah sama para Lokarno waktu kita ada kontes di Banten, kita bilang harusnya provinsi Banten ini kan sentra kadu, gitu ya. Jawa Barat nggak ada, jauh lah. dilihat dari geografisnya kan dia pegunungan. Dari agroklimatnya juga cocok, tanahnya juga cocok. Jadi memang harusnya di sini dijadikan sentra kadu kembali gitu. Dan yang terbaik kita pilih. Durian sebenarnya gini, untuk bisnis durian kita nggak harus mengembangkan durian provinsi Banten yang terbaik. Boleh durian baik yang dari Medan, dari Bangka, Bisa ditanam di sini. bisa. Cumasi, ya, Cumasi bagus. Terus Super Tembaga bagus. Super Tembaga itu sekarang Tembaga kan cuma warnanya doang yang kuning bagus, tapi rasanya kalau saya tuh kurang. Jadi gini, Super Tembaga itu aneh. Saya pernah beli yang pas lagi mahal-mahalnya. Sama kayak bawor apa gimana sih? Bawor juga kan? Enggak, dia hampir lebih mahal seperti lagi. jauh. Dia seperti duri hitam. Dia lebih mahal gitu kan. Saya pernah beli yang harganya waktu itu lagi tinggi-tingginya 1.850.000 sekilo. Jadi satu Durian buah. sultan itu mah Pak. Jadi satu buah harganya 3,5 juta gitu. Cuma 2 kiloan aja. Nah,
Sebenarnya saya kurang setuju dengan hal seperti itu karena itu digoreng-goreng. Iya. Padahal Padahal nggak semahal itu harusnya ya. nggak termahal itu harusnya. Karena maaf ya, durian yang nggak kalah enak dengan itu pun di Malaysia sama Thailand ada. Iya. Gitu. Dan nggak tidak semahal itu. Iya, iya benar, kalau mau makan enak durian itu ke Malaysia Betul. atau ke Thailand. Sebenarnya gini Bu, tadi kan kita mencoba namanya durian Nusangking yang di top working oleh Pak siapa tadi sudah berhasil. Warna sudah bagus, ini sudah bagus. Nah cuman kelihatan sekali dari tekstur rasa itu dan ketebalan dan bentuk biji dia nggak memumpuk dengan benar. Nah, justru kalau bisa misalkan pemerintah daerah Pemprov itu melakukan mau penyuluhan pemupukan, kita bersedia. Jadi sebenarnya bukan karena jenis durian itu ada ini mah pohonnya duriannya nggak enak, ini pohon durian yang enak, sebenarnya bukan dari jenis duriannya tapi dari pemupukan sebenarnya Papa. Bagaimana emang jadi gini, jenisnya? Pertama dari jenisnya dulu. Punya bakat dan kualitas untuk baik. Untuk baik dulu ya. Tetap ya. Harus. Yang kedua dengan pemupukan. Nah, dengan pemupukan itu macam-macam. Ada bijinya bisa dikecilin, ketebalan kulit itu bisa nggak terlalu tebal gitu loh. Oh, kulit itunya juga. Oh, bisa ya bisa itu. Kalau sudah di stand internasional, durian yang kulitnya terlalu tebal itu harganya akan turun sedikit. Karena dibilang namanya edible portion. Edible portion itu adalah jumlah daging yang bisa dimakan. Sedikit ya. Nah, tambah dia kecil, tambah dagingnya tambah dikit. Tambah harganya tambah rendah. Jenisnya misalkan sama-sama jenis duri hitam OC. Tapi yang satu kulitnya terlalu tebal ininya. Jadi kemakan sama kulit, semakan sama biji gitu. Betul. Nah, itu memang sekarang yang terjadi di sini ya, petani lokal lah ya. Enggak cuma petani lokal. Di Malaysia dan Thailand pun terjadi. Jadi kelebihan fertilizer malah kalau menurut kita ya. Sebenarnya bisa direkayasa berarti ya. Betul. Jadi misalkan durian nih terlalu basah. Gimana durian itu supaya nggak terlalu basah, agak lengket sedikit. Iya, legit nah, itu gitu. Bisa nutrisinya kalau diatur. Kalau biar legit, manis, pahit itu pupuknya apa tuh Pak? Pertama seperti saya katakan kembali harus memang jenisnya. Karena ada jenis yang memang mau dipupuk pahit pun dengan sulfur yang tinggi dia nggak akan hasilnya pahit sama, gitu. Paling agak rasa alkohol ada, tapi pahitnya nggak ada. Kan ada dua kok. Pahit yang karena fermentasi alkohol, ada yang pahit memang pahit. Emang pahit dari sananya. Ada pahitnya, dari sana. Kalau kita taunya rumor ya, yang namanya durian pahit itu artinya geblugan, jatuh gitu. Itu bakal pahit katanya durian. Itu benar nggak sih? Enggak. Bukan ya? Jadi semua durian itu sunatullahnya adalah jatuh. Gitu. Geblug. Kenapa harus jatuh? Pas dia saat jatuh terjadi fermentasi dalam buah itu, Bu. Aroma keluar, rasa dari alkoholnya juga keluar. Makanya kalau di Malaysia kan digantung supaya apa? Transportasi dari kebun ke tempat yang jauh tidak gampang rusak buahnya. Pada saat mau makan dia pukul-pukul atau dia banting-banting. Iya, kalau kita makan di pasar itu tuh kan digubuk-gubuk dulu sama itu. Mengembalikan sunatullahnya Gitu. itu bahwa durian itu kan durian jatuh gitu kan. Untuk fermentasi di dalam. Terus kalau misalnya ada lagi katanya nih, kalau kita beredar di masyarakat katanya kalau musim hujan durian jadi nggak manis, itu benar nggak sih? Betul. Kenapa? Dalam arti gini, biar gimana pun, nggak cuma durian, semua buah. Kalau dia musimnya jatuh di musim panas akan pasti lebih manis. Karena butuh cahaya matahari, Bu. Bukan karena luntur manisnya. Bukan. Saya Jadi pikir matahari itu kan membantu proses fotosintesa. Nah, proses penyerapan nutrisi dan pengolahan nutrisi itu dibantu oleh matahari. Nah, itu yang membuat buah itu lebih baik. Tapi tidak semerta-merta bahwa musim hujan pasti jelek. Nggak harus gitu ya. Kalau dibantu dengan sistem pemupukan yang baik. Ya, tetap balik lagi tuh pupuk ya. Lagi baik ke pupuk. Terus ini Pak, kan durian lokal kita itu nggak konsisten nih. Kadang setahun banyak berlebat gitu. Tahun depan enggak gitu. Itu kenapa itu? Karena begini, pada saat dia berbuah lebat, seperti orang hamil itu,
orang hamil sesudah melahirkan kan butuh nutrisi tinggi, betul kan Bu? Harus butuh perawatan. Begitu juga durian Bu. Makanan yang cukup. Harusnya makanan cukup, protein. buah cukup, supaya tahun depan dia begitu ada matahari cukup, ada musim kering yang cukup, keluar bunga juga, gitu. Tetap balik lagi pupuknya Betul. ya, jangan Makanya- diambilin aja tapi nggak dirawat Betul. mungkin. Ya. Makanya kalau di Malaysia pemupukan itu tidak hanya pas pohon berbunga, tapi sesudah pohon Sepanjang masa. berbuah, Oh, ya, sesudah pohon berbuah dipupuk, pertengahan dipupuk, Oh, dan pada persiapan- persiapan mau awal musim panas pun dipupuk. Nah itu jenisnya lain-lain Bu, gitu loh. Nah itu yang harus dipahamin supaya kualitas buah itu konsisten, baik. Nah, setiap tahun emang pasti Betul. nggak kayak di kita mah ya berbuah-buahnya lah. Iya, Gitu. betul betul. Iya. Nah, itulah yang susah. Sedangkan di Banten itu kan punya potensi, Bu. Iya. Seperti maaf ya, duren apa? Yang di si Ajit yang terkenal? Bintang. Si Bintang. Oh, baru Si dengar Bintang saya. kan 600.000. 700.000. Dari mana tuh, Pak? Itu di dan DJHA, Bu. Jadi Pandeglang di pinggir jalan. Iya, tahu. Saya kan kenal dengan pemiliknya Ajit. Wah itu sih kalau kita bandingkan dengan durian luar, ya nggak kalah enak, emang itu enak. Tapi kan untuk satu buah durian yang ukuran 2 kilo 600 600 ini kayak nggak 500 kayaknya nggak semua orang sayang bisa beli. banget ya. Kalau di Malaysia bisa nggak semahal Nggak semahal itu. itu. Nggak Nah, semahal itu. saya Bapak ini kan sebagai ketua Yayasan Durian Indonesia, bagaimana sih supaya kita bisa bersaing nih produk lokal Produk kita lokal, nggak ya. semahal itu, Tapi tapi kualitasnya bagus. bagus, semua masyarakat bisa menikmati seperti Kalau- di Malaysia dan Thailand. Kalau saya boleh menyarankan, jadi kita kan belajar terus ya Bu ya. Ilmu itu tidak pernah berhenti. Jadi yang pertama untuk durian itu tadi saya juga katakan kepada kawan-kawan bahwa jagalah tanah Anda. Itu nomor satu paling penting. Tuhan udah kasih kita tanah. Itu unsur hara yang di tanah itu harus benar-benar dijaga supaya itu tetap dengan organik Bu. Ya, dengan aktifkan dengan pemberian beberapa bakteri juga. Bakteri. Bakteri pengurai, bakteri penambat. Karena apa? Supaya nutrisi yang kita beli, pupuk yang kita berikan terserap dengan baik oleh tanaman. Gitu Bu. Jadi kenapa bakteri ini berfungsi penting? Supaya harga pemupukan per pohon itu bisa kita tekan. Iya. Dan itu sudah kita buktikan dari studi kita waktu itu di Medan. Kan sekarang ada Harga pupuk mahal katanya itu. ya jadi gini Bu, sekarang itu kan pemupukan masih ada. pohon durian yang besar umur 10 tahun ke atas itu per pohon untuk durian seperti bawor, montong itu yang bener kalau kualitasnya benar-benar ngomong. Satu pohon 1,5 juta. Oh, setahun. 1 juta setahun maksudnya? Oh, Pupuknya, pupuknya. pupuknya Mahal banget. hanya satu pohon loh. Mahal itu ya. Ya satu pohon bisa ngasilin 4 juta, 5 juta masih lebih sebenarnya kalau dia berbuah benar ya. Kalau kan durian itu banyak kan ratusan pohon itu isinya kan buah Itu harus durian. diseleksi, nggak bisa dibuahin semua Oh gitu. supaya kualitasnya terjaga. Nggak bunga itu nggak bisa semuanya jadi buah ya. Nanti kalau Ada udah yang dikorbankan. berbentuk-bentuk itu kan diseleksi. Yang bentuknya jelek dibuang-buang aja. Kalau nggak dia bersaing makanannya. Nah itu bersaing makanan kualitas akan menurun. Rata-rata satu pohon bagusnya berapa nih untuk Tergantung durian? umur. Kalau Ini umur 6 tahun ke sekalian atas, pembuktian ini 6 tahun ya Bu, mungkin sekitar 40. Pembuktian Kalau musangking ya, bahwa musangking OC makan kadu, makan durian itu sekitar tidak 40-50 masih oke. Satu pohon serta-merta kolesterol. lumayan banyak lah. Nanti Nah, kalau udah kawan-kawan dicatat 7-8 juga. tahun ke atas, Dia 8 tahun sampai 9 tahun Lebih bisa banyak. 100. Lebih banyak. Jadi salah. semakin tua semakin banyak Baik, produk. bagus. Oh iya. Dan kualitas Kalau belinya di pinggir jalan udah lama Semakin bagus terbuka ya. itu bagus karena kemungkinan. penyerapan Tapi nutrisi. kalau Karena yang makin ke dalam ini, kali kan nutrisinya ke dalam tanah. Jadi penyerapan Itu nutrisinya tidak. ini lebih bagus. Karena produksi akarnya. kolesterol menurut Anton itu dari Nggak cuma tubuh gitu. kita. Jadi penyerapan Tidak dari nutrisinya makanan. juga akan lebih bagus. Jadi kalau mau makan durian yang sehat, bulu-bulu datang ke akarnya udah tambah banyak juga. Sasa. Ya. Dosa itu Ari, makasih banyak Baik, informasinya. sama-sama. Mudah-mudahan Masuk iklan itu. bermanfaat untuk Baik. masyarakat Nanti semua. Anton nih. Assalamualaikum. Iklan selanjutnya. Waalaikumsalam.